Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama monggo sareng-sareng memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat yang sudah kita sadari sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun nikmat yang belum kita sadari bahwasanya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang jenis kedua ini yang lebih banyak. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya terus menerus menggelontorkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, orang yang paling kita cintai. Disebutkan bahwasannya keimanan kita itu tidak sempurna, sehingga kita ini lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, melebihi cinta kita kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, bahkan terhadap diri kita sendiri, yang mana beliau ini telah mengajarkan, telah membawakan kepada kita semuanya salah satu nikmat yang begitu agung di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang semoga kita semuanya terus-menerus bisa berpegang teguh terhadap dua nikmat tersebut sampai dengan besok kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus, Ustadz Nathan, dan juga kepada panjenengan sedoyo yang sudah memberikan saya waktu, kesempatan untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa nopo niki sanes mauidhah hasanah nih, nopo ngobrol santai, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, terus ada satu anjuran, salah satu perintah dalam agama, yaitu untuk yang namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Napa niku tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr? Saling menasehati, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ya, artinya tawasau niku saling. Ya, saling niki berangkat dari masing-masing berpotensi melakukan kesalahan. Nah, terus menungso niku gada sifat dasar mahalil khata' wan nisyan. Nah, dawuh ngoten. Terus menungso niku tempatnya salah dan lupa.
Terus lek wonten menungso kok nglakoni salah niku mboten usah patek nggumun. Ya, siapapun niku pun sifat dasare menungso. Justru lek enek menungso kok ora patek nglakoni kesalahan kok koyo apik terus. Mulai ojo-ojo jelmaane malaikat pun. Ya. Ojo jelmaane malaikat menungso kok enek salah-salah. Ya, sehingga berbuat salah, berbuat dosa merupakan sifat dasar manusia. Tidak ana wong awak dhewe nyawang wong nglakoni dosa, nglakoni salah ya biasa-biasa saja pancen kuwi menungso. Dawuh Kanjeng Nabi datang setunggal riwayat niku kullu bani Adam khata'un. Ya. Setiap anak cucu Adam niku berpotensi ataupun sering kali melakukan dosa atau kesalahan. Lantas apa yang perlu kita jadikan catatan di situ? Kelanjutan daripada riwayat tersebut mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa, lagi ternyata wong nglakoni salah karo dosa iki ono sing apik dibanding. Napa? At-tawwabun. Ya, orang-orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang segera mengakui daripada dosa-dosanya tersebut. Orang yang bersegera mencari tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat tersebut sebagai wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Ini salah setunggalipun nggih majelis-majelis kados majelis zikir ngeten. Majelis-majelis kados ngeten niki insyaallah merupakan majelis-majelis di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan daripada rahmat-rahmatnya. Majelis di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi tempat tersebut dengan sayap para malaikat-malaikatnya. Tapi ya ora usah digoleki malaikate. Ora ketok. Nggih, ora ketok. Golek ketok malah wedi awake dhewe. Nek ketok malah wedi. Mergane ra padha. Nipun diyakini mawon dawuh Kanjeng Nabi ngoten nggih insyaallah nggih ngoten. Kemudian teng tempat kados ngeten iki insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai wasilah dikabulkannya hajat-hajat kita semuanya. Ya, artinya di mana ada tempat di situ dilakukan daripada kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim, mau zikir, mau sholawat, qasidah-qasidah, ditambahi taklim. Nah, maka ini semua termasuk zikrullah. Nah, maka lek wis masuk majelis zikrullah, maka kados dawuh Kanjeng Nabi niku wau, maka di situ adalah tempat-tempat yang mana Allah menurunkan rahmatnya. Allah menjadikan tempat tersebut sebagai tempat dikabulkan hajat-hajat kita insyaallah. Tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan daripada ampunan-ampunannya. Semoga kita semuanya
tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terus kembali lagi menungso niku wau. Maka khairul khata'in at-tawwab. Jadi tidak masalah orang berbuat dosa niku biasa. Yang penting apa yang dikerjakan setelah melakukan dosa dan kesalahan. Nah, makanya ada khairul khata'in. Ya, orang berbuat dosa juga masih baik selama dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu juga wong sing ketoke nglakoni ibadah sregep kok mesti apa kedudukane sae, ngoten nggih. Dereng mesti ndelok-ndelok sawang sinawang lek jarene. Nggih, sawang sinawang. Sawang sinawang iki ndelok-ndelok to. Maka seperti itu. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kesempatan, menakdirkan kepada kita, memberikan kepada kita anugerah untuk bisa menghadiri, untuk bisa duduk di tempat-tempat yang semacam ini. Napa malih wau niku ature iki pun dangu mauquf nggih. Ya, sempat berhenti beberapa lama dikarenakan ada corona iki bubrani tatanan. Pundi-pundi pokoknya sembarang barang jadi rodok bubrah gara-gara corona. Niki niki sami kangen sedanten pengen zikiran, pengen sholawatan, pengen taklim. Ya alhamdulillah. Berarti niku tanda-tanda sinyal-sinyal kebaikan. Maka kita harus bersyukur. Pripun carane bersyukur? Salah satunya mungkin yaitu yang pertama, hendaknya kula panjenengan niki sami-sami nata niat. Nggih, nata napa? Nata niat. Dawuh Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu tergantung dari apa yang diniatkan. Bisa jadi seseorang itu melakukan pekerjaan yang sama, ya, sama-sama menghadiri majelis ilmu, sama-sama menghadiri majelis taklim, sama-sama membaca zikir, sama-sama membaca sholawat. Bisa jadi apa yang didapatkan tidak sama. Tergantung nopo? Salah satunya tergantung niat. Maka siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan, niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, niatnya ittiba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan nazrah ataupun pandangan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebaliknya, ya na'udzubillahi min dzalik, andai kata kita melakukan kebaikan-kebaikan itu punya motif yang lain selain Allah, selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya yang kita dapatkan napa sing diniatakan itu aktif datang masjid lek arep pilihan lurah sumono,
arep pilihan lurah ataupun arep apa pilihan bupati ataupun pilihan anggota dewan. Angsale napa? Ya angsal swara kira-kira ngono. Angsal swara iku pun ya lek entuk. Kadang wong-wong iki diomongi ya koyo milih padahal ya ora milih. Nah niku artinya apa? Kalau kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, kepada selain Rasulullah itu potensi untuk gelone iku luwih gedhe. Potensi untuk gelo luwih gedhe. Tapi kalau kita menyandarkan kebaikan-kebaikan kita menata niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan terhindar daripada yang namanya kekecewaan. Untuk wis dititeni mawon. Lek tiyang kok nyandarne niate hajate niku dateng menungso, mesti ujung-ujungnya napa gelo. Tapi kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah untuk senang. Nah, jadi niku innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya berdasarkan apa yang dia niatkan. Bahkan ada sebuah cerita itu bagaimana orang itu sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan manfaat dari niatnya meskipun belum diamalkan. Terus niat kita yang baik-baik itu ternyata sudah bisa memberikan manfaat. Kan Islam niku penak toh. Islam niku penak. Kula lan panjenengan gadah niat sae mawon pun angsal pahala. Niku baru punya niat. Duwe ngen-ngen ngelakoni kesaenan niku pun angsal pahala. Dilalah kesaenan niku dilakoni tenanan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsalihha. Kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan setidak-tidaknya 10 kali lipat. Paling akeh pinten? Nek paling akeh ya nek dawuh Gusti Allah, wallahu yudhaifu liman yasha. Gusti Allah itu melipat gandakan sebesar-besarnya sesuai apa yang dikehendaki. Nah, maka ada sebuah cerita bagaimana dulu itu ada seorang Bani Israel, ya seorang dari kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Itu ketika itu usum paceklik, usum kekeringan. Ketika usum paceklik tersebut, tiang niki melampah. Nah, melampah ning tengah dalan nyawang gundukan pasir. Kan padang pasir kan banyak gundukan pasir nggih. Nyawang gundukan pasir gek batin tiang ini. Masya Allah dawuh. Iki namung batin lho niki. Jajal gundukan pasir niku lek cara sakniki teng Indonesia niku beras to. Jajal niku beras dawuh. Kek kuwi wekku bakal tak sedekahne neng kanca-kancaku, bakal tak weh-wehne neng tangga-tanggaku sing membutuhkan. Jadi nggak sengaja melampah terus nyawang tumpukan pasir ngoten gadah kretek ning ati
gadangen apa jajal kuwi beras kek kuwi wekku bakal tak dum-dum neneng tangga-tanggaku sing butuhne kuwi wek gadah kretek ngoten. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengatakan, ya Musa, sampaikan kepada hambaku yang bernama Fulan bin Fulan bahwasannya aku sudah menerima sedekahnya. Ya, aku sudah menerima sedekahnya. Napa jalarane? Gadah niat sae. Iku lagi niat toh. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya besok banyak di akhirat nanti niku kan tengah akhirat itu kan nanti kan kados topo rapot ngoten to. Nah, terima rapote dhewe-dhewe. Pas dibuka enten sing gumun. Napa? Rumongsone kleru. Lah enten apa kleru? Lah niki kurang tahu haji atau sedekah. Wong urip angel kok arep sedekah. Nah iki kenapa kok enek tulisane kabeh gitu. Nah, ternyata setelah dicek napa? Memang orang tersebut belum pernah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Tetapi sudah pernah napa? Meniatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Napa malih lek dilakoni nggih langkung sae malih. Nah, maka meluruskan niat kita, mempunyai niat-niat yang baik itu akan memberikan manfaat untuk kita semua. Maka ketika kita melakukan kebaikan itu lesok niate sing akeh. Nggih, lesok niate sing akeh. Kados ngeten iki pun diniati namung hadir majelis ngoten mboten. Diniati silaturahim. Diniati bungahne kancane. Ya, diniati alah timbang ning omah kok dolanan HP nyawang sinetron malah kok nopo gadah pikiran-pikiran renggenah dan sebagainya. Nah, jadi sehingga apa? Satu kebaikan yang kita kerjakan bisa mendapatkan manfaat yang banyak, bisa mendapatkan keutamaan yang banyak. Jadi sambil apa? Berenang sambil minum air. Kalau apa? Berenang sambil minum air. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Nah niku niat saya. Bahkan ada satu cerita masyhur ini, saya kira kita semua sudah tahu. Ada seorang qatil, pembunuh yang mau bertobat. Katanya nggih. Gila sudah membunuh 99 orang. Ya, 99 teko nang kiai, teko nang ustad, teko nang tokoh masyarakat lah untuk penak omong. Pengen tobat. Walhasil ketika disampaikan kira-kira kereng ustad kira-kira ngono. Kira-kira kereng. Apa-apa keliru ngono kira-kira iki. Nah, nyawang tiang kados ngoten kan langsung di seneni tambahan. Langsung diseneni. Wah, parah iki wis. Kira iso nek tobat ngene iki. Wene tiange pegel wis nanggung tambah siji lah ben jangkep. Tambah siji ben jangkep. Hari genep satu. Nah, kemudian karena dia sudah punya niat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalur yang benar, pados kiai malih ketemu kiai sing penakan. Kiai neng kene paling Surya NU. Ya, Surya NU kira-kira iki lek cara ning kene. Tanya ternyata oh sakit
Gusti Allah niku Ghafurur Rahim. Inna maghfirataka awsa'u mimma min dzunubina. Pangapurane Gusti Allah iku luwih womboh, luwih luas timbangi maksiate awak dhewe. Maka kamu masih bisa bertobat. Wong sampean duwe kretek arep tobat iki ya wis sae kok. Pun saged gampil. Nah, akhirnya kiai tersebut menyarankan orang ini untuk datang ke suatu tempat. Sampai jajan kok neng kono dengan teng mriko jenengan pados tiyang namine niki. Mangke sampean matur saking kula, sampean matur criyos mawon. Mangke sampean diarah-arahi. Nah, dilalah di tengah jalan ya. Allah menakdirkan orang tersebut meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, malaikate geger akhirnya. Malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab mau mengambil jiwa orang tersebut. Nah, sing malaikat rahmat gak terima. Loh, apa mbok soto? Napa mbok coba? Iki jatahku jare. Jatahmu piye iki jatahku. Lah kok iso? Lah iki arep tobat ya, tapi kan urung sing arepe. Lah iki wis nglakoni dosa kados ngoten niku piye? Nah, setelah ngopo diskusi panjang ditengahi oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini kan pimpinannya para malaikat. Wis ora usah engker ae. Nah, terus piye iki solusine? Pun ngeten mawon. Kula niki mau di ilhami kali Gusti Allah. Dikengken ngukur jarake tebih pundi antaranya tempat dia kembali tadi, tempat awal dia berangkat ataupun tempat dia menuju untuk melaksanakan taubatnya. Ternyata setelah diukur mek punjul sak jengkal, lebih dekat kepada tempat di mana dia akan bertaubat. Subhanallah, mek gara-gara gada niat arepe taubat kayak dilalah diukur lebih dekat kepada tempat di mana dia akan bertobat. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima tobat orang tersebut. Oke. Nah, maka itulah ya bagaimana supaya kita ini menghiasi diri kita dengan niat-niat yang baik, dengan niat-niat yang lillahi ta'ala, dengan niat-niat ittiba lan mahabbah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niat baik kita pasti akan memberikan manfaat kepada kita semua. Lalu aku niat elek piye? Ora usah kuwatir lek mengker niat elek ae pokoke urung dilakoni ya ora entuk dosa. Lah lek kadung nglakoni piye? Ya iku mang wis balik dandang lereng. Nah, maka sebelum terakhir pesan 5 sampai jam 09.00 muncul 10 menit. Muncul 5 menit. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kancane dijak. Nggih, kancane dijak. Pun gadah pemikiran pengen mlebu surga dhewean. Nggih, pun gadah pemikiran apa? Pengen mlebu surga dhewean. Aku bayangne wong ning surga dhewean. Diterasaken luasnya surga itu apa? Melebihi luasnya 7 langit dan 7 bumi. Kayak diijeni loh. Ya, piye diijeni, ora wedi. Aku bayangne wedi aku. Kayak diijeni. Terus lek nglakoni kesaen niku kancane dijak. Nggih, amal soleh bareng sesuk nggih ning swarga bareng bareng. Tapi lek kepaksa nglakoni keawonan, betul nggih keawonan. Nggih ya. Kok ora enek keawonan niku. Awon enek.
Ya, kalau terpaksa harus melakukan kejelekan ataupun maksiat-maksiat, delik-delik mawon. Nggih, delik-delik. Ora usah dijak kancane. Kalau kita menjadi sababiah orang melakukan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariyah. Tapi kalau yang model kedua tadi, ada orang aslinya api, jojo-joi dijak maksiat, sehingga menjadi kebiasaan orang tersebut. Suatu ketika kita sudah bertobat, sadar. Nah, tapi sing dadi pertanyaan, kancane sing ben dijak wis leren apa urung? Nah, kowe lek urung leren bahaya. Bahaya. Lah awak dhewe sing ngarahi kok. Bahaya. Makanya lek wis kepaksa nglakoni kejelekan maksiat, delik. Wis ijen-ijene urusan karo Gusti Allah, bar kuwi tobat, istighfar, hadir majelis, mugi-mugi dingapura. Kali husnuzon, insyaallah aman. Ngoten nggih? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah di dalam kebaikan, bisa meniatkan amal-amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena ittiba, karena mahabbah, karena takdim kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya yang hadir di majelis ini tidak dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah kita masing-masing nanti, kecuali diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi sababiah besok kita semuanya mendapatkan syafaat, diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka untuk bisa pikir mandi tunggu. Insyaallah diamini sarang-sarang mandi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin shalihah wa ala man wabihi aslafuna sholihun bi misli hadhil munasabah wa ila hadatin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana wa laqad rajawnaka wa haqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten napa ingkang dipun sampaikan Habib Toha, kula yakin meskipun panjenengan kira-kira sing mlebu kura sedidik, kebahagiaan panjenengan nyawang buyute Kanjeng Nabi insyaallah dadosaken kula panjenengan sedaya ayem atine. Kula wau katong nggih bayangne guna kaya aku panani Mas Budel barang nggih surban kaya kol buntet ngono lho. Beh
Awi jendak pede tenan. Nggih, mengke dalu panjenengan teng griya ndonga Kanjeng Nabi. Muga-muga kanthi wasilah buyutipun kula panjenengan sedaya mangke dalu dipun dukeni Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Tapi saderengipun wangsul kula nate ningali status panjenengan Bib kok tau nyekel keyboard iki mestine yo nyanyi selawatan bareng. Kira-kira kok pomo Habib Toha selawatan terus engko barengno jenengan neng omah karo turu mbayangne temu Kanjeng Nabi insyaallah kok kowe nak. Terserah jenengan Bib jenengan badhe nyanyi napa mengki kersane tiringi hari-hari. Nggih Bib nggih. Nggih monggo. Napa Bib lagune? Aja model kowe. Alah mboten napa-napa Bib. Wah niki damel sangu. Dulur-dulur mengki wangsul. Salatullah salamullah ae wis padha ae ngono kira-kira ya. Sing apa niku ini? Tipil kula mawon Bib. Nggih nggih, tipil kula mawon. Nggih di kalih di backing vokali Mas Panani. Monggo sareng-sareng dipun midhangetaken damel sangu kula panjenengan sedaya mangke wangsul.